Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabitio wiwacantu sabarogo winasatu mate bawat fantarayo sugidika yugo bawa adi wadana silesa nicang wuda pacayino cataro damang wadanti ayuanyo sukang balang. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, para dewa dan para makhluk suci. Semoga memberikan berkah dan perlindungan kepada semua makhluk. Saudara sedharma dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Romo Joko Santoso, salah satu pembina di Wihara Nagarjuna Palangkaraya. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi dharma kepada Anda semua. Namun sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya, Namo Amitofo, Namo Maitreya, Soti Hotu. Saudara sedharma dimanapun Anda berada, merupakan sebuah berkah buat saya dan buat kita semua, di mana saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezeki dan diberikan kepercayaan untuk kita bersama-sama berbagi dharma, untuk kita bersama-sama melakukan perbuatan baik pada setiap saatnya. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi dharma dengan tema keselarasan hidup dengan lingkungan. Tentunya segala sesuatu itu tidak akan lepas dari yang namanya lingkungan. Semuanya ada kaitannya. Hidup kita, aktivitas kita, perilaku kita, segalanya itu semuanya berkaitan dengan lingkungan. Bagaimana kita bisa membawa sebuah keselarasan dengan lingkungan? Saudara, sebenarnya kita memahami bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah di mana di situ ada sebuah ekosistem, di mana di situ ada sebuah kehidupan, di mana di situ ada sebuah aktivitas baik itu manusia, aktivitas baik itu binatang dan lainnya. Disitulah kita bercampur bersama, hidup bersama, yang mana kadang disitulah terjadi sebuah sifat ego, sifat serakah yang ada di dalam diri manusia. Sehingga bagaimana alam yang sudah indah, alam yang sudah bagus akhirnya menjadi rusak. Oleh apa? Oleh sifat-sifat manusia itu sendiri. Saudara, sifat manusia itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah dosa. Kedua adalah loba. Ketiga adalah moha. Dan yang keempat adalah irisia. Nah, saya akan uraikan satu persatu bagaimana nanti sifat-sifat ini akan mempengaruhi siklus kehidupan lingkungan yang ada di tempat kita atau yang saat ini kita berada dalam kehidupan itu. Yang pertama dosa. Dosa ini kalau di dalam agama Buddha adalah kebencian. Kebencian kepada siapa? Kebencian kepada makhluk lain. Di mana kebencian itu tertanam di dalam diri kita sehingga ada sesuatu yang tidak seimbang dengan diri kita, ada sesuatu yang tidak selaras dengan pemikiran kita. Disitulah terjadi sifat kebencian dalam diri kita. Contohnya, ada seseorang yang mengatakan kita atau menjelekkan kita di belakang dan kita mengetahuinya. Disitulah timbul rasa jengkel di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Kemudian timbul sifat benci, bagaimana saya akan bisa membalas dendam kepada dia yang sudah mengatakan saya ini jelek, mengatakan saya ini tidak bagus. Padahal faktanya yang belum tentu mereka itu ketahui. Nah, satu kunci, sifat di dalam diri kita, sifat di dalam manusia. Saudara, Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa sifat kebencian ini ada yang namanya pengendaliannya. Apa itu pengendaliannya? Pengendaliannya adalah di sila pertama Pancasila Buddhis yang berbunyi,
panatik pata, weramani, sikapadang samadhyami. Artinya apa? Kita berlatih untuk tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan atau menyakiti makhluk lain. Dengan kita melakukan penyiksaan atau membunuh atau menyakiti makhluk lain, disitulah kunci timbul yang namanya kebencian dalam diri kita. Kita melakukan pembunuhan tidak mungkin dasarnya tidak kebencian. Beda dengan tidak sengaja. Ketika sudah ada konstruksi di dalam pikiran kita bahwa kita tidak suka kepada makhluk itu, tidak suka kepada orang itu, itulah konstruksi kebencian di dalam pikiran kita terbangun. Makanya Sang Buddha sudah mengatakan kepada kita, Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita, panati pata weramani sikang padang samadhyami. Jangan hanya dihafal, jangan hanya dibaca, jangan hanya diketahui, tetapi praktekan. Makanya kenapa para biksu itu tidak boleh melakukan pembunuhan. Bukan hanya para biksu, umat Buddha dianjurkan tidak boleh melakukan pembunuhan. Sekecil apapun, makhluk apapun itu, tidak boleh kita melakukan pembunuhan. Karena dengan melakukan pembunuhan itulah dasar utama kebencian yang ada dalam diri kita. Semakin kita banyak melakukan pembunuhan, maka kebencian di dalam diri kita semakin besar. Dengan adanya kebencian, bagaimana kita akan hidup selaras dengan alam, dengan lingkungan? Tentunya tidak. Kita melihat orang sebentar sudah nggak suka, sudah benci. Kita melihat tetangga kita memiliki mobil yang bagus, memiliki harta yang banyak, kita jadi tidak suka. Nah, inilah kebencian supaya terkikis dalam pikiran kita, harus yang namanya kita ini melatih diri untuk sila yang pertama, seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita. Maka ketika kita melakukan diri kita pembatasan untuk tidak melakukan pembunuhan, maka alam itu akan baik, lingkungan kita akan baik. Contohnya, biarlah kehidupan alam itu berjalan dengan apa adanya, berjalan dengan seimbang. Karena kita juga butuh dengan lingkungan yang indah, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang selaras baik hati dan pikirannya. Yang kedua, saudara, sifat manusia ini adalah moha. Moha ini adalah dalam agama Buddha disebut namanya ketidaktahuan atau bisa dibilang kebodohan. Kebodohannya adalah kebodohan batin, bukan kebodohan masalah pembelajaran, tetapi kebodohan batin. Moha atau kebodohan atau ketidaktahuan ini adalah bagaimana kita tidak bisa membedakan mana yang benar dikatakan benar, mana yang salah dikatakan salah. Kadang inilah yang terbalik-balik, saudara. Ketidaktahuan ini akan juga mempengaruhi kondisi batin kita, mempengaruhi kondisi pikiran kita. Ketika pikiran dan batin kita sudah terpengaruhi oleh ketidaktahuan ini, maka kita tidak akan bisa menjelaskan hidup kita dengan lingkungan. Lingkungan ini sangat luas. Kita membutuhkan hidup yang bahagia, tentunya harus dengan lingkungan yang selaras. Bagaimana lingkungan ini bisa selaras kalau kita tidak bisa menyelaraskan diri dengan lingkungan? Inilah yang harus konstruksi pikiran kita harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar dengan baik. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa mano pubang, mano dhamma, mano seta, mano maya, manasa padutena, basatiwa karutiwa. Pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah pembentuk, pikiran itu adalah pengendali semuanya. Ketika kita melakukan perbuatan jahat, ketika kita melakukan perbuatan baik, kuncinya adalah di pikiran. Badan jasmani kita ini hanya sebagai pelaksana. Pelaksana dari siapa? Pelaksana dari pikiran. Makanya bagaimana kita menata pikiran kita untuk mengetahui bagaimana yang dikatakan moha. Moha ini adalah yang seperti saya katakan tadi, sifat atau rasa atau pemikiran tidak bisa membedakan mana yang benar dikatakan benar, mana yang salah dikatakan salah. Ini saudara-saudara yang berbahagia. Dua sifat manusia ini yang saya uraikan ini adalah menjadi kunci
Bagaimana kita bisa menghargai lingkungan, bagaimana kita bisa hidup selaras dengan lingkungan. Kemudian saudara, yang ketiga, yang pertama tadi ada dosa, moha. Kemudian adalah irisia. Irisia ini adalah sifat iri hati, di mana iri hati ini juga akan mempengaruhi lingkungan kita. Seperti yang tadi saya katakan, tetangga kita memiliki mobil baru, tetangga kita beli barang baru, tetangga kita membangun rumah yang baru. Sifat iri di dalam diri kita ini timbul. Kenapa? Karena sifat iri inilah yang juga akan menjerumuskan kekotoran batin kita semakin dalam. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengendalikan sifat iri itu? Sang Buddha juga sudah mengatakan, sudah mengajarkan kepada kita. Kita laksanakan Pancasila Buddhis. 5 sila ini yang harus kita laksanakan. Harus ada dan ditanamkan dalam diri kita. Yang pertama tadi, untuk menanggulangi kebencian adalah dosa. Kita tidak boleh melakukan pembunuhan. Yang kedua, sila yang kedua adalah kita berlatih diri untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Artinya mencuri. Karena dengan mencuri itu sifat serakah dalam diri kita itu timbul, muncul dan terus berkembang. Bagaimana kita bisa mengajari diri kita, bagaimana kita bisa membentengi diri kita, kemudian mengajari orang lain, mengatakan kepada orang lain, jangan melakukan pencurian atau mengambil barang yang bukan milik kita. Karena disitulah sifat serakah akan muncul. Saudara-saudara, yang ketiga, yang Pancasila Buddhis yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan tindakan atau jangan melakukan tindakan asusila yang dapat membawa kekotoran batin kita semakin dalam, yang dapat mempengaruhi lingkungan kita tidak baik. Yang keempat, jangan kita berbicara bohong, jangan kita berbicara kasar, jangan kita berbicara yang dapat menyesatkan orang lain. Disinilah letak di mana kita pengendalian ini menggunakan ucapan. Ketika kita sudah berbicara, kata-kata kita menghasut, kata-kata kita mengandung hoax, kata-kata kita menyesatkan orang lain, bagaimana di situ sifat ini akan mempengaruhi lingkungan. Lingkungan tidak akan nyaman. Contohnya, kita menyampaikan sesuatu berita yang tidak benar kepada tetangga kita, kepada teman kita. Semakin lama, maka kita tidak akan dipercaya oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh saudara kita. Tentunya apa? Akan mempengaruhi di situ. Mempengaruhi kehidupan kita, rutinitas kita di lingkungan tersebut. Jadi inilah yang juga penting untuk kita perhatikan, saudara-saudara. Contoh-contoh kehidupan yang nyata yang harus kita perhatikan, yang harus kita kendalikan, yang harus benar-benar kita menjadi kunci bahwa ucapan ini harus ditata dengan baik. Ucapan harus ditata dengan benar. Yang kelima, saudara-saudara, Pancasila Buddhis yang kelima. Yang kelima adalah bagaimana kita berlatih diri untuk tidak minum minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran pikiran kita. Hal ini banyak sekali masih dilakukan. Sekecil apapun minuman keras yang kita masukkan dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi lemahnya kesadaran pikiran kita. Kita melakukan segala sesuatunya jadi tidak konsentrasi. Kita melakukan segala sesuatunya itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik ketika pikiran kita lemah? Ketika pikiran kita tidak terkonsentrasi. Kita berbicara kepada orang ketika kita lagi mabuk, ketika pikiran kita lagi lemah, tentunya apa yang kita sampaikan kepada orang itu juga akan berantakan. Akan terjadi ketidakselarasan di dalam pergaulan, akan terjadi ketidakselarasan dalam kehidupan.
Makanya ini saudara sedharma, Buddha juga mengajarkan kepada kita 5 sila ini yang wajib harus kita jalankan, yang wajib harus kita praktekkan, yang wajib harus kita lakukan dengan baik. Karena 5 sila inilah akan memberikan keselarasan hidup kita dengan lingkungan, akan menjadikan keselarasan hidup kita dengan orang lain, akan menjadikan keselarasan hidup kita kepada semua makhluk yang ada di dalamnya. Makanya Buddha sudah mengatakan bahwa cinta kasih yang diajarkan, yang dikembangkan kepada kita adalah cinta kasih yang universal, yang tidak membedakan siapa diri kita, siapa mereka. Cinta kasih yang universal yang menjadi utama. Jadi cinta kasih inilah yang harus kita kembangkan. Saudara sedharma, kembali, sifat yang ada di dalam diri manusia itu tadi adalah ada dosa, moha, irisia. Ini yang harus kita gali, yang harus kita pahami, yang harus kita bentuk supaya sifat-sifat ini tidak berkembang dalam diri kita. Sifat ini bisa kita kikiskan terus-menerus. Makanya saudara-saudara yang berbahagia, lingkungan itu menjadi indah, lingkungan itu menjadi enak ketika pikiran kita terkendali dengan baik. Ketika pikiran kita bisa mengendalikan semua kondisi tubuh kita dengan baik. Contohnya, saya berikan contoh lagi bahwa khususnya di Kalimantan Tengah, setiap tahun ini kita terjadi yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Baik itu skala kecil maupun skala besar. Dan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Tengah ini, menurut para peneliti bahwa terjadi 99% itu adalah faktor manusia. 1% adalah faktor alam. Nah, artinya apa? Disitulah bentuk-bentuk pikiran kita yang sudah tidak baik yang terjadi. Kita untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kita mengorbankan alam, mengorbankan orang lain. Kebakaran hutan dan lahan ini juga terjadi karena faktor keserakahan dalam diri manusia yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Baik itu kerugian secara finansial, baik itu kerugian secara kesehatan. Semua itu beruntun. Makanya sifat inilah yang harus kita jaga. Sifat inilah yang harus kita kikis. Pikiran adalah pengendali. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran dengan baik? Saudara, cara-cara pengendalian pikiran dengan baik adalah yang pertama, kita melatih sila dengan benar. Seperti yang tadi saya katakan, 5 sila ini yang menjadi kunci utama bagi umat biasa. 8 sila bagi tingkatan rohanian agama Buddha setingkat Romo Pandita. 10 itu bagi tingkat rohaniawan Samanera dalam agama Buddha. 227 sila itu tingkatan untuk para biksu dalam versi Theravada. 250 sila dalam versi Mahayana. Sila-sila inilah yang harus kita jaga. Sila-sila inilah yang harus kita praktekkan. Sila-sila inilah yang harus kita kembangkan terus-menerus dalam diri kita. Supaya sifat serakah, sifat benci, sifat iri, sifat segala macam yang ada di diri kita bisa terkikis, bisa kita endapkan. Makanya lakukan latihan sila dengan benar. Kita sebagai karawasa, 5 sila itu jangan sampai kita melanggarnya. Bagi rohaniawan, 8, 10, 227 atau 250, lakukan dengan baik. Maka keselarasan hidup kita dengan lingkungan itu akan terjadi, akan terjalin dengan indah. Tutur kata yang bagus, perilaku yang baik, selalu memberikan sapaan, selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Inilah Bapak Ibu Saudara Dharma, sifat kita menjadi indah, sifat kita menjadi terpuji ketika sila ini kita laksanakan dengan baik dan benar. Saudara Dharma dimanapun Anda berada, kita hidup ini
sebenarnya simpel saja. Hanya yang menjadi tidak simpel itu karena sifat-sifat kita. Sifat serakah, sifat benci, sifat iri. Jadi loba, dosa, moha, irisia ini yang menjadi hidup kita menjadi ribet. Yang menjadi hidup kita tidak selaras dengan lingkungan. Yang menjadi hidup kita tidak selaras dengan alam. Saudara, hidup kita di alam ini, kita tidak hanya sendiri. Di situ ada tumbuhan, di situ ada binatang, bahkan di situ ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Makhluk-makhluk yang tidak kelihatan juga ada hidup di tempat kita ini. Hanya keterbatasan kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mendeteksi, untuk bisa melihat mereka yang irasional, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi keterbatasan kita itu. Makanya saudara-saudara, ketika kita mau hidup dengan baik, ketika kita mau hidup dengan selaras, semua itu lakukan dengan hati, pikiran yang bijaksana. Ketika kita sudah melihat sesuatu yang tidak baik, ayo kembali tarik pikiran kita. Oh iya, ini tidak bagus. Oh iya, ini tidak baik. Oh iya, ini akan membawa kemerosotan batin kita, tidak akan membawa kemajuan batin kita. Disitulah kita kemas. Disitulah kita harus bisa melihat. Melihat itu harus dengan jeli dan teliti, saudara-saudara. Melihat itu jangan hanya dengan mata saja. Tapi melihat itu dengan 3 hal. Apa itu melihat dengan 3 hal? Yang pertama, lihatlah sesuatu itu dengan mata. Yang kedua, lihatlah sesuatu itu dengan mata dan pikiran. Yang ketiga, lihatlah sesuatu itu dengan mata, pikiran, dan hati. Ketika kita bisa melihat sesuatu itu dengan 3 hal ini, tiga penglihatan ini, tentunya di situ akan kita kemas. Ini membawa kemajuan batin enggak buat kita? Ini benar apa tidak? Ini patut kita tolong apa tidak? Dan segala sesuatunya itu. Jadi ketika kita sudah bisa melihat dengan 3 hal ini, kebijaksanaan dalam diri kita akan muncul. Dengan kebijaksanaan diri kita muncul, keselarasan dengan lingkungan akan terjadi. Jangan hanya kita memanfaatkan lingkungan, tetapi kita tidak mau menjaganya dengan baik. Banyak orang yang sudah melakukan penebangan pohon yang sangat luar biasa. Hutan menjadi gundul. Apa yang mereka lakukan? Timbal baliknya apa untuk hutan kita? Timbal baliknya apa untuk alam kita? Ini yang menjadi kunci. Kenapa terjadinya gempa bumi? Kenapa terjadinya banjir? Kenapa terjadinya longsor? Karena kita tidak bisa membalanskan hidup kita dengan alam. Buddha juga mengajarkan ada yang namanya dhamma niyama. Dhamma niyama ini adalah proses hukum alam yang mengatur segala sesuatunya. Jadi dhamma niyama inilah yang menjadi kunci utama bahwa keselarasan hidup kita dengan alam itu harus terjamin, harus tercipta. Saudara sekalian yang berbahagia, ketika hidup kita ini dengan baik, kita bisa mengendalikan, hidup kita selaras dengan alam, kebahagiaan itu pasti tercipta. Jangan lupa kita selalu berbuat baik. Jangan lupa selalu kita mengendalikan diri kita. Ketika kita bisa berbuat baik, tentunya kebahagiaan kita, kebahagiaan orang lain itu akan tercipta dan ada dalam diri kita. Nah, inilah saudara-saudara yang berbahagia. Keselarasan alam itu terbentuk dari keselarasan pikiran kita. Keselarasan pikiran kita ini karena kita bisa mengendapkan yang namanya sifat loba, dosa, moha, dan irisia. 4 sifat inilah yang harus kita endapkan, harus kita kikis di dalam diri kita. Sehingga pikiran kita akan terkendali, perilaku kita akan terkendali, alam juga akan terkendali, keselarasan hidup dengan lingkungan
akan terjadi dan tercipta. Saudara-saudara yang berbahagia, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan Dharma, tetapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menghargai alam dengan ketulusan hati kita. Bisa menghargai alam dengan pikiran yang baik dan pikiran yang bersih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga uraian Dharma pada kesempatan sore hari ini membawa kemajuan buat kita semua, dan menjadi kunci utama untuk kita bisa selalu berbuat baik, menjadi kunci utama untuk kita bisa menyelesaikan hidup kita dengan alam. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Sabe sata, bawantu sugitata, sadu, sadu, sadu. Selamat sore, Namo Buddhaya.